Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Masih tentang doa dari doa-doa yang dipanjatkan untuk orang-orang percaya. Ini untuk jemaat di Efesus, doa Paulus demikian. Kita lihat pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara-saudara, jemaat di Efesus adalah merupakan satu jemaat yang kelihatannya begitu istimewa di hadapan Paulus, dalam hati Paulus. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita melihat keseluruhan kitab Efesus, maka ada 2 kali Paulus menaikkan doa dalam suratnya ini kepada jemaat di Efesus. Yang pertama adalah pasal 1, yang kemudian juga adalah pasal yang ketiga ini. Khusus untuk pasal yang ketiga ini ada beberapa poin yang merupakan doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Dan yang pertama adalah yang sudah kita baca tadi. Mengapa saudara-saudara jemaat di Efesus disebutkan jemaat Efesus ini adalah merupakan satu contoh, satu patron bagaimana rahasia Allah yang berabad-abad diungkapkan, disingkapkan kepada manusia melalui para rasul, para nabi, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Disebutkan itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa orang-orang Efesus adalah orang-orang bukan Yahudi, tetapi mereka kemudian mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, menjadi bagian dari tubuh Kristus, yang dalam kitab Roma disebutkan seperti zaitun liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Nah, itu sebabnya dalam doanya Paulus berkata, aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya. Menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan menurut hikmat Paulus, bukan menurut usaha semata-mata dari Paulus, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan, menguatkan dan meneguhkan. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kata batin di sini dalam berbagai terjemahan yang lain disebutkan di dalam manusia dalammu. Jadi ada manusia dalam, ada manusia luar ternyata. Kalau dalam kita melihat dari firman Tuhan ini, menguatkan dan meneguhkan. Saudara-saudara, kota Efesus adalah merupakan sebuah kota metropolitan pada zaman itu. Dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan. Kota Efesus juga adalah merupakan pusat penyembahan berhala terbesar pada zaman itu, di mana kita tahu bahwa patung Artemis, Dewi Diana, Dewi kesuburan ada di Efesus. Ada di Efesus. Dan itu begitu digandrungi, dipercaya oleh seluruh dunia pada masa itu. Nah, menghadapi godaan yang demikian, menghadapi tantangan yang demikian, belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain, dosa-dosa yang lain yang begitu banyak di kota Efesus, maka dalam doanya Paulus berdoa supaya Tuhan menguatkan. Pertama, menguatkan. Jemaat di Efesus kuat.
memiliki daya untuk melawan, untuk tetap bertahan, menang melawan segala macam godaan. Menguatkan dan meneguhkan, teguh, mantap, tidak bergoyang, saudara-saudara, tidak bergoyang. Walaupun begitu banyak godaan, walaupun begitu banyak tantangan yang dihadapi, mereka mantap, bagaikan batu karang yang teguh di dalam laut, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Mereka teguh di dalam Tuhan, oleh Roh Tuhan di dalam manusia, dalam kita. Saudara-saudara, ini begitu penting juga menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita menghadapi segala macam persoalan di akhir zaman ini, supaya kita jangan terseret di bawah arus, kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani. Supaya kita jangan terseret di bawah arus, kita harus kuat di dalam Tuhan, kita harus teguh di dalam Tuhan, kuat, mantap, tidak tergoyahkan. Saudara, kita menghadapi kompleksitas persoalan dalam dunia akhir zaman, baik godaan serangan dalam kehidupan jasmani kita, demikian juga untuk kehidupan rohani kita. Kita menghadapi kompleksitas persoalan. Itu sebabnya kita pun harus selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan, Tuhan, teguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, di dalam manusia rohaniku, di dalam manusia dalamku, sehingga kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.